Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam perkuliahan kita dalam bentuk video pembelajaran di materi ke-9 dengan tema manajemen risiko dalam sumber daya manusia. Kita tahu ya bahwa sebagai pendahuluan ya, kita harus mengetahui bahwa manajemen risiko itu juga bisa dilihat dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen risiko dalam pengelolaan sumber daya manusia ini tentunya merupakan bagian yang penting dalam tata kelola organisasi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian yang dapat memengaruhi ya keberlangsungan dan produktivitas perusahaan. Tentu aspek SDM adalah aspek yang sangat krusial ya, dalam sebuah aktivitas perusahaan, karena SDM adalah mereka yang menjalankan organisasi perusahaan. Maka penting kita mempelajari ya aspek ini dalam aspek manajemen risikonya. Nah, dalam konteks di Indonesia, tantangan manajemen sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek internal seperti rekrutmen, ya, retensi, pelatihan, dan kinerja, tetapi juga ada aspek eksternal seperti dinamika regulasi tenaga kerjaan, ya, termasuk juga di sana adalah ketimpangan kompetensi tenaga kerja dan perubahan ekonomi dan teknologi. Tentunya itu merupakan faktor-faktor eksternal di dalam aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun konsep dasar manajemen risiko di dalam sumber daya manusia, bahwa manajemen risiko ini ya pada aspek SDM adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengendalikan risiko yang berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam organisasi. Nah, kita tahu bahwa manajemen itu adalah kegiatan ya merencanakan, mengorganisasikan. Juga dalam konteks SDM, dia nanti adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, ya, mengevaluasi, mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan risiko di dalam pengelolaan SDM. Nah, ini tujuannya untuk menghindari kerugian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja, yang menjadi salah satu hal terpenting dalam kegiatan produksi. Nah, ada beberapa jenis-jenis risiko di dalam sumber daya manusia. Yang pertama adalah risiko rekrutmen. Ini merupakan kesalahan dalam seleksi karyawan. Kita tahu bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya manusia di dalam sebuah aktivitas organisasi perusahaan, maka dimulai dengan melakukan kegiatan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini sebagai titik awal ya dalam kita berupaya mendapatkan SDM yang berkualitas. Nah, apabila ada satu kesalahan dalam sistem rekrutmen ataupun seleksi, maka bisa jadi kita akan mendapatkan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi atau memiliki attitude yang buruk ya. Tidak sedikit perusahaan ketika salah rekrut, maka dia mendapatkan kerugian ketika justru pegawainya bertindak tidak jujur atau bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko pelatihan dan pengembangan. Nah, ini biasanya adalah aktivitas di mana
kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang sudah menghabiskan keuangan perusahaan, ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Atau bisa jadi adalah ketika adanya ketidaksesuaian ya antara pelatihan yang dilaksanakan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Maka tentu pelatihan itu menjadi tidak bermanfaat. Dan secara otomatis perusahaan mengalami kerugian. Kemudian yang terkait dengan risiko kepatuhan yang nomor 3, ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini bisa jadi dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ketika mengolah sumber daya manusia, di mana setiap aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan adanya orang lain ya, atau orang dalam bekerja, tentu itu semua diatur ya dalam ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jangan sampai perusahaan kemudian itu di stop ya personalnya gara-gara tidak mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya terkait dengan upah minimum regional ya, atau ketentuan tentang cuti pegawai, atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Apabila ini tidak dipatuhi, ini bisa berdampak terhadap aktivitas perusahaan, karena perusahaan bisa saja diberhentikan operasinya oleh pihak pemerintah. Kemudian yang keempat adalah risiko hubungan industrial. Ini ketika terjadi konflik antara manajemen dan pegawai. Tidak sedikit gara-gara konflik ini perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Mengapa? Karena karyawan bisa jadi ketika konflik melakukan aksi demonstrasi sehingga mereka tidak melakukan kegiatan sebagaimana biasanya yang bekerja, mogok sekian hari, sekian minggu. Ini tentunya bisa berdampak terhadap operasional dan produksi perusahaan. Nah, ini penting mengelola hubungan industrial. Jadi jangan sampai konflik itu membesar sehingga membawa risiko yang juga lebih besar. Jadi ketika ada konflik antara pegawai dengan manajemen, maka ini segera penting diselesaikan sehingga nanti tidak berdampak yang lebih besar terhadap kegiatan perusahaan. Kemudian risiko kinerja dan retensi ya. Ini adalah menurunnya produktivitas dan tingginya turnover. Artinya ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja yang ditandai dengan menurunnya tingkat produktivitas ya sebuah kegiatan perusahaan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, ini berarti ada permasalahan dengan SDM, karena SDM yang menjalankan kegiatan perusahaan. Dan juga tingginya turnover atau keluar masuknya pegawai di dalam sebuah perusahaan. Mengapa ini menjadi risiko? Karena pegawai yang sudah masuk ya, itu kan mereka biasanya dilatih, diberikan orientasi, kemudian mereka dikasih pendidikan, pelatihan supaya mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam bekerja. Namun ternyata setelah mereka bekerja justru mereka keluar dari perusahaan. Nanti ketika ada yang masuk dilatih lagi, diajarkan lagi. Ini semuanya merupakan satu hal yang bisa merugikan perusahaan. Jadi semakin tinggi turnover pegawai ya di sebuah perusahaan, maka itu semakin tidak baik begitu. Kemudian yang keenam adalah risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau kita sebut dengan K3. Ini merupakan sebuah aktivitas ya
yang sangat-sangat penting dilakukan oleh perusahaan, di mana pegawai harus betul-betul dan sungguh-sungguh untuk memahami bagaimana sesungguhnya bekerja dengan aman ya, zero accident ya kita sebut ya, bekerja dengan mengutamakan keselamatan dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi zero accident, safety first ya. Jadi tidak ada boleh terjadi kecelakaan dan utamakan keselamatan. Karena apabila pegawai menghadapi ataupun mengalami kecelakaan kerja, ini yang rugi adalah semua pihak. Pegawai menjadi cacat, bahkan mungkin tidak bisa bekerja lagi, dan perusahaan kehilangan karyawan atau pegawai yang sudah cakap, yang sudah terlatih, terpaksa harus merekrut lagi. Atau karena kecelakaan kerja, mereka tidak bisa ditempatkan di bagian yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Baik, kita masuk ke bagian B atau proses manajemen risiko SDM. Nah, ini mengacu kepada ISO 31000 2018, di mana proses manajemen risiko meliputi pertama melakukan identifikasi risiko. Nah, ini adalah menentukan sumber risiko ya, seperti tidak kesesuaian peran, kurangnya pelatihan. Jadi penting bagi manajemen memahami dan menemukan ya apa-apa saja yang sebenarnya terjadi permasalahan di lapangan terkait dengan kondisi-kondisi sumber daya manusia. Misalnya tadi ya ada pegawai yang salah tempat ya, di mana posisinya sebenarnya di bagian pemasaran tetapi diletakkan di bagian produksi sehingga dia tidak optimal dalam bekerja. Maka ini penting ya. Atau pegawai yang kurang cakap atau kurang memiliki kompetensi untuk bekerja sehingga segera diberikan training. Kemudian setelah diidentifikasi, sudah tahu apa permasalahannya, maka dianalisis ya, menilai kemungkinan dan dampaknya. Misalnya membuat matriks risiko ya. Risiko itu matriksnya itu ada sebenarnya dua aspek besar yang bisa dikaji. Pertama dari sisi kerugian finansial dan dari sisi keselamatan dan tingkat kecelakaan kerja. Jadi semakin besar potensi terjadinya kecelakaan ya, atau semakin besar kemungkinan pegawai itu mengalami situasi di mana atau perusahaan mengalami situasi di mana menghadapi kerugian keuangan yang besar, maka itu risikonya berat dalam matriksnya. Jadi ada ringan, sedang, dan berat, nanti dibuat scoringnya. Nah, ini analisis risiko. Jadi untuk gunanya menentukan skala prioritas, kira-kira mana yang harus dituntaskan lebih dahulu. Kemudian dievaluasi ya. Nah, ini yang menentukan prioritas penanganan setelah dibuat matriksnya, mana yang paling berat dalam aspek yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan dan bisa menimbulkan kecelakaan kerja, maka itu dulu yang kemudian ditangani. Kemudian aktivitas berikutnya tentu adalah penanganannya ya. Ini menyusun strategi mitigasi atau kita sebut dengan aktivitas eliminasi, pengurangan, pembagian, atau penerimaan risiko. Jadi mitigasi ini risiko itu bisa dihadapi, bisa dibagi, bisa dikurangi, atau juga bisa dihindari gitu ya. Nah, misalnya yang sederhana aja lah ya, ketika kita keluar pergi berangkat ke kampus, itu kita berarti siap menghadapi risiko dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya perjalanannya jauh ya, dengan waktu yang lama, mungkin kita bisa
memasukkan asuransi dalam perjalanan kita gitu ya. Itu berarti risiko dibagi atau dikurang ya. Dikurang tentu adalah aktivitas di mana kita menyiapkan segala sesuatunya yang bisa nanti terjadi pengurangan risiko. Kemudian adalah monitoring dan review, ya ini menilai kembali mana yang tentu akan ditangani dan diputuskan untuk efektivitas pengendalian. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi. Ini adalah membangun komunikasi internal agar seluruh pihak memahami potensi risiko dan tindakan mitigasinya. Jadi penting bagi perusahaan untuk senantiasa melakukan semacam ya sosialisasi atau memberikan informasi-informasi di sekitar lingkungan perusahaan untuk supaya pegawai itu update ya dan terus pikirannya selalu ingat tentang pentingnya keselamatan kerja dan pentingnya bekerja dengan tingkat kualitas yang ataupun tingkat kualitas dan kuantitas yang diharapkan begitu. Nah, berikutnya kita sekarang masuk dalam bagian C adalah strategi pengelolaan risiko SDM di perusahaan Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, perusahaan dapat mengelola risiko SDM melalui misalnya audit SDM secara berkala ya. Ini kita cek ya bagaimana kondisi SDM-nya dari sisi kompetensinya, dari sisi kinerjanya, dari sisi kesehatan dan keselamatannya gitu ya, diaudit semuanya. Yang nanti ini bisa mendukung dalam aspek peningkatan kinerja dan pengelolaan SDM yang lebih baik gitu. Kemudian juga penerapan sistem informasi manajemen SDM ya. Nah, sistem informasi ini gunanya agar semua pihak ya itu mengetahui bagaimana kondisi SDM di sebuah perusahaan dengan sistem informasi yang dibuat ya. Nah, sekarang kan sudah canggih ya, bisa saja ada satu portal ataupun website yang nanti bisa diakses oleh semua pihak untuk mengetahui ya bagaimana kondisi SDM perusahaan, atau juga mungkin dibuat dengan aplikasi ya, aplikasi yang ini gunanya untuk bisa melihat bagaimana kompetensi, kondisi, keadaan pegawai sehingga mereka bisa segera ditangani apabila ada berbagai macam permasalahan di dalam bekerjanya gitu. Kemudian peningkatan program K3 ya berbasis budaya kerja. Jadi K3 ini harus menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Yang namanya kerja dengan orientasi keselamatan ya, orientasi dengan menjaga kesehatan ya. Nah, itu semuanya harus menjadi budaya. Jadi bekerja dengan aman, misalnya menggunakan pakaian yang standar ya, misalnya apalagi di project menggunakan helm yang apabila ada benda-benda keras yang jatuh dari atas itu bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada bagian kepala, atau menggunakan sepatu yang punya safety yang baik ya, yang dimana sepatu itu bekerja dipakai apabila terpijak paku atau tertimpa benda-benda berat itu tidak sampai bisa melukai kaki begitu. Termasuk juga bekerja dengan menggunakan peralatan lain ya, yang memang apabila rawan terjadinya kecelakaan harus disupport ya dengan perangkat-perangkat ataupun alat-alat yang bisa menjaga keselamatan kerjanya. Misal seorang pegawai yang bekerja memasang alat di menara tower salah satu provider telekomunikasi. Tentu dia harus menggunakan alat pengaman ketika dia naik ke tower yang tingginya mungkin lebih dari 20 meter. Itu semuanya dalam rangka untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dan itu harus menjadi budaya. Kita seringkali ya misalnya bekerja itu tidak memperhatikan aspek-aspek budaya kerja yang sehat begitu. Kemudian yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan terhadap regulasi baru. Jadi
sebagai pengelola perusahaan ya, dari sisi itu kita harus senantiasa update dengan peraturan-peraturan pemerintah yang nanti ini bisa memberikan suatu dampak yang baik terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian pendekatan human capital berbasis kompetensi. Jadi bagaimana meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia itu dengan terus meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Nah, dengan cara tentu bisa diaudit ya kapasitasnya atau terus diberikan pelatihan secara berkala baik hard skill maupun soft skillnya. Kemudian kemitraan strategis dengan serikat pekerja. Ini yang tadi ya, menjaga hubungan industri antara manajemen dengan pegawai agar pegawai kemudian tidak melakukan aksi demonstrasi atau melakukan pengerusakan atau mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa berdampak terhadap produktivitas kinerja mereka itu sendiri. Kemudian sistem manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI ini untuk mengetahui apakah seorang pegawai itu sudah bekerja dengan standar kinerja yang diharapkan. Itu ada matriksnya. Oke, ini ada bagian D studi kasus, misalnya kasus PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini menghadapi risiko hubungan industrial yang tinggi akibat ketegangan antara serikat pekerja dan manajemen. Solusi yang dilakukan adalah melalui dialog sosial, renegosiasi kontrak kerja, serta pelatihan ulang bagi tenaga kerja lokal ya. Ini untuk kasus PT Freeport. Adapun kasus startup digital di Jakarta, banyaknya startup yang menghadapi turnover tinggi, keluar masuknya pegawai sangat tinggi, masuk besar, keluarnya juga besar. Akibat ketidaksesuaian ekspektasi kerja ya. Mungkin seseorang yang ingin bekerja di startup berharap dengan gaji sekian, dengan proses kerja dengan aktivitas kerja yang dia inginkan ternyata tidak sesuai, sehingga mereka biasanya generasi Gen Z ini agak susah bisa bertahan kerja dengan waktu yang cukup lama, sehingga mereka coba lagi di tempat yang baru. Ini juga risiko ya, turnover namanya. Perusahaan merespon dengan memperbaiki proses rekrutmen, ya, mencari orang-orang yang betul-betul bisa bertahan kerja dengan cukup waktu yang lama. Kemudian onboarding, ya, memberikan satu fasilitas untuk mereka bisa berada di perusahaan ataupun disiapkan semacam tempat yang mereka memang mungkin yang dari luar kota atau jauh dari daerah itu diberikan tempat yang layak lah ya untuk mereka bisa tinggal di dekat lingkungan perusahaan atau menciptakan budaya kerja yang mendukung work life balance ya atau keseimbangan bekerja dengan hidup. Nah, ini juga penting, memanusiakan manusia dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah kasus industri manufaktur di Jawa Barat ya. Ini tingginya kecelakaan kerja yang mendorong manajemen menerapkan program K3 yang terpadu dengan memberikan pelatihan rutin yang berbasis risiko dengan hasil signifikan dalam pengurangan insiden kerja. Karena biasanya memang perusahaan-perusahaan manufaktur, pabrik itu sangat rawan ya terjadinya eksiden, maka penting bagi perusahaan untuk kemudian memberikan satu pelatihan yang cukup terhadap pegawai agar berkurangnya atau bukan berkurang, justru terhindarnya risiko-risiko kecelakaan di dalam bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Barat ya. Nah, terakhir penutup ya. Jadi manajemen risiko SDM bukan sekedar aktivitas administratif, tetapi melainkan ya bagian dari strategi organisasi dalam membangun SDM yang adaptif, aman dan berkelanjutan. Ya, integrasi manajemen risiko dalam SDM akan mendukung tercapainya tujuan organisasi dan membangun ketahanan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan lokal. Jadi SDM adalah aset yang sangat terpenting bagi perusahaan. Maka dia dijaga ya, dijaga dengan cara memberikan pelatihan, memberikan kesejahteraan, mulai bahkan dari rekrutmen yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mendapatkan pegawai yang memiliki attitude yang baik ya.
kemudian mereka memiliki kompetensi yang cukup, ya, kemudian mereka dijaga, di maintenance, ya. Jadi ada proses rekrutmen, ada proses meningkatkan kompetensinya, ada proses memaintenance, ya, dengan cara memberikan gaji yang layak, ya, kesejahteraan yang cukup. Itu semua bagian dari menjaga agar risiko-risiko SDM bisa dihindari. Baik, ini daftar pustakanya, ada beberapa, baik dari sisi riset, buku, dan standar ISO, ya, ada 12, ya. Demikian ya materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Nanti tentunya bisa ditindaklanjuti dalam diskusi di grup WA kita, ya, agar apabila ada yang kurang paham bisa saya jelaskan lebih lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.